Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah Putri dengan NIM 2401642 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membuat video ringkasan terkait materi mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Bapak Permana SDMC pada pertemuan kedua dengan materi pengantar program komputer. Pengantar program komputer. Pengertian bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah komputer, terdiri dari aturan sintaks, bentuk atau struktur perintah, dan aturan semantik makna perintah. Fungsi utamanya yaitu untuk memerintahkan komputer mengolah data sesuai dengan alur pikir manusia. Nah, setelah itu ada tingkatan bahasa pemrograman. Yang pertama yaitu Object Oriented. Contohnya Visual Basic, Visual Fox Pro, Delphi. Ini mudah dipahami manusia. Yang kedua, High Level Language, contohnya Pascal, MATLAB. Lebih manusiawi tapi sedikit lebih sulit dari OOP. Yang ketiga, Middle Level Language, contohnya C, antara mudah dipahami manusia dan efisiensi mesin. Kemudian yang keempat, Low Level Language, contohnya Assembly, Machine Code, sulit dipahami manusia tetapi paling cepat diproses komputer. Itu disebut trade-off. Semakin mudah dipahami manusia, semakin lambat pemrosesannya. Semakin sulit dipahami, semakin cepat proses eksekusinya. Kemudian generasi bahasa pemrograman. Yang pertama, Machine Language 0101. Itu langsung dikenali mesin. Yang kedua, Assembly Language. Dekat ke mesin, akses memori register. Yang ketiga, High Level Language. Lebih dekat ke bahasa manusia. Kemudian yang keempat, 4GL. Fourth Generation Language. Itu 80-90% bahasa manusia. Contohnya SQL. Dan yang kelima, Object Oriented dan Web Development. Modern, mudah dipahami seperti Java, Python, JavaScript. Selanjutnya, proses pembuatan program. Yang pertama itu, programmer menulis shortcode di text editor, mau itu Notepad, Dev, C++, dan lain-lainnya. Yang kedua, shortcode itu dikompilasi atau diinterpretasi menjadi bahasa mesin 0101 tadi. Dan yang ketiga, komputer akan menjalankan hasil instruksi tersebut dengan metode compiler, yaitu ubah kode langsung jadi file binar, dan prosesnya akan sangat cepat. Kemudian ada yang kedua, interpreter, baca kode baris per baris, dan ini sedikit lebih lambat dari compiler. Kemudian ada hybrid, gabungan dari keduanya atau kombinasi keduanya, contohnya yaitu Java. Nah, kemudian ada paradigma bahasa pemrograman. Yang pertama itu imperatif. Pada imperatif ini itu mengikuti aturan yang sangat ketat, terstruktur, contohnya Java dan C. Kemudian ada yang kedua, deklaratif. Ini lebih fleksibel, dinamis, aturannya tidak terlalu ketat, contohnya Prolog dan SQL. Oke, selanjutnya ada logika dalam pemrograman. Logika sama dengan cara berpikir masuk akal, atau disebut dengan logos atau nalar. Manfaatnya yang pertama yaitu membuat berpikir lebih sistematis. Yang kedua, meningkatkan ketajaman analisis. Yang ketiga, membantu komunikasi lebih jelas. Penalarannya yaitu deduktif, yaitu dari umum ke khusus, dan induktif dari khusus ke umum. Selanjutnya, algoritma program. Menurut Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, atau disebut orang Arab sebagai algoritm, dia menuliskan buku kitab yang berjudul Al-Jabar wal Mukabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Dari judul buku itu diperolehlah kata Al-Jabar atau Algebra, yang menghasilkan hasil tentang algoritma itu merupakan langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, resep memasak itu harus ditulis secara urut, tidak bisa acak, agar sesuai dengan prosedurnya. Kemudian juga terdapat pendekatan algoritma. Yang pertama itu pseudocode atau instruksi dengan bahasa sehari-hari. Yang kedua, flowchart atau diagram dengan bagan alur. Yang ketiga, deskriptif, yaitu penjelasan tekstual terkait dengan detail-detail yang ada. Contoh algoritma penjumlahan dua bilangan. Yang pertama, pseudocode, yaitu input bilangan AB, hitung C sama dengan A ditambah B, kemudian output C. Kemudian yang kedua, flowchart, start, kemudian input AB, kemudian proses A ditambah B, kemudian output C, kemudian N. Yang ketiga, deskriptif. Program menerima dua bilangan bulat, menghitung hasil penjumlahan, lalu mencetaknya ke hasil layar. Implementasi di kelas, bahasa yang digunakan C++, alasannya agar cepat diproses, banyak dipakai, dan masih bisa dipahami oleh manusia. Baik, mungkin hanya itu hasil ringkasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.